mahasiswa, baik pada hari ini ketemu lagi kita dalam pembahasan tentang pendidikan kewarganegaraan, di mana topik kita hari ini adalah tentang makna dari pendidikan kewarganegaraan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, sesungguhnya kita sedang belajar tentang Indonesia, membangun rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, dan belajar menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Oleh karena itu, seorang profesional, sarjana, dan terdidik perlu memahami tentang Indonesia agar memiliki kepribadian Indonesia, mencintai tanah air Indonesia, dan memiliki rasa kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, dia bisa menjadi warga negara yang smart and good citizen yang mencintai tanah air, mencintai bangsa dan negara Indonesia tentunya. Istilah pendidikan kewarganegaraan itu telah diakui secara legal formal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, istilah ini merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, yaitu adalah citizenship education atau civic education. Nah, selain diterjemahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan, ada juga yang menggunakan istilah pendidikan kewargaan. Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut para pakar ini ada beberapa, contohnya John C. Chuggen dalam Citizenship Education. Nah, di sana beliau menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu digambarkan sebagai sebuah kontribusi pendidikan untuk mengembangkan karakteristik-karakteristik dari seorang warga negara. Kemudian David Kerr dalam Citizenship Education itu menyatakan sebagai suatu proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga muda akan hak-hak, peran, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nah, sedangkan civic education itu adalah citizenship education yang dilakukan melalui persekolahan. Jadi berdasarkan dua pendapat di atas, itu dapat dinyatakan bahwa citizenship education maupun civic education itu sama-sama merupakan bentuk pendidikan yang ditujukan untuk membuat karakter warga negara. Nah, kemudian konsep PKN itu secara etimologis itu ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KUBI, itu proses perubahan sikap, tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara perbuatan mendidik ya. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu dalam pasal 1 ayat 1-nya, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, secara konseptual, istilah kewarganegaraan itu tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara yang selanjutnya juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan secara yuridis itu istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Di sana pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, kemudian istilah-istilah pendidikan kewarganegaraan itu banyak ya. Di Indonesia itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan di USA itu civic education, kemudian di UK itu citizenship education, kemudian di Timur Tengah itu taklimatul muwatanah, tarbiyatul watonia, kemudian di Meksiko itu adalah education civic class, kemudian Jerman itu Sakuterik, kemudian Australia itu adalah civic social studies, kemudian di USA dan New Zealand itu adalah social studies, kemudian Afrika Selatan itu life orientation, kemudian di Hongaria itu people and society, kemudian di Singapura itu adalah civic moral education, di Rusia itu adalah Orkest Voevodin, kemudian di Malaysia itu adalah pendidikan civic, di Uzbekistan itu Fuqarolik Jamiati, dan di Rusia dan Uzbekistan itu adalah Gradsdansky Obrazovani ya. Nah, Indonesia itu memakai istilah pendidikan kewarganegaraan.
Nah, kemudian isi dari pendidikan kewarganegaraan itu atau substansi dari mata kuliah itu adalah membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi negara, kewajiban dan hak, kemudian demokrasi Indonesia, penegakan hukum, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Jadi pada dasarnya memang negara itu perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Karena memang setiap generasi itu adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan tentang sikap, nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas atau smart and good citizen untuk hidup dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Kita masuk ke dalam sumber historis, sosiologis, dan yuridis. Nah, dari segi sejarahnya atau dari segi historis ini, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini senantiasa mengalami perubahan, baik itu istilah maupun substansi, sesuai juga dengan perkembangan zaman ya, perkembangan peraturan undang-undang, ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan masyarakat, dan tantangan-tantangan global. Kemudian dari segi sosiologis, nah di Indonesia itu sudah sewajarnya memang mengalami perubahan karena memang masyarakat ini selalu berkembang. Nah, karena masyarakat ini selalu berkembang ya, jadi menjadi landasan sosiologis juga pendidikan kewarganegaraan ini. Dan juga dia akan mengalami perubahan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dari segi yuridis, jadi secara politik di Indonesia ini akan terus juga mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Nah, terutama perubahan konstitusi. Apa yang menjadi tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu? Yang pertama adalah supaya warga negara ini memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian warga negara memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap peradaban serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nilai kehidupan. Kemudian warga negara itu memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang kreatif. Kemudian warga negara ini memiliki kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan. Kemudian warga negara menyadari bahwa mereka hidup di dunia ini terus berkembang yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru, serta tata cara hidup yang baru. Kemudian warga negara ini dapat berperan serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar, dan para spesialis. Kemudian warga negara ini memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi. Warga negara juga memiliki kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain, serta dukungan untuk perdamaian serta kerjasama. Warga negara mampu memanfaatkan seni yang kreatif untuk meningkatkan perasaan terhadap pengalaman manusia yang universal, serta pada keunikan individu. Dan juga tujuannya adalah untuk mempersiapkan warga negara yang mampu menentukan pilihan yang tepat di antara berbagai macam alternatif yang terdapat dalam suatu masyarakat. Nah, pendidikan di kewarganegaraan di Indonesia ini selalu mengalami perubahan di setiap periodenya. Mulai dari pada saat Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi RIS, UUD, sampai ke dalam Undang-Undang Dasar 45 atau kembali ke dalam kepada Undang-Undang Dasar 45 sampai kemudian Undang-Undang Dasar di amandemen kembali. Jadi memang senantiasa mengalami perubahan. Jadi secara implisit bahwa setiap konstitusi ini mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya konstitusi yang berbeda ini akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Nah, hal ini berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan sampai ketemu di topik selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.